Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada kita semua dan kembali kita bertemu dalam doa pagi online. Dan saat ini mari buka hatimu karena inilah saat yang terindah. Sebelum kita memulai semuanya, kita mulainya bersama-sama dengan Tuhan. Mengawali semuanya, mari tundukkan kepalamu di tempat kita masing-masing. Buka hatimu lebar-lebar kepada Yesus kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang selalu kami rasakan dan kami nikmati setiap hari. Buat berkat-berkat-Mu yang selalu cukup, yang selalu Engkau berikan kepada kami tepat pada waktunya. Kami melihat bagaimana hari-hari sebelumnya, begitu luar biasanya Engkau Tuhan menjaga, memelihara, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami, bahkan memberi lebih daripada apa yang kami harapkan. Sungguh kami sangat berterima kasih. Dan pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai semuanya, kami rindu untuk bisa berdoa, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Karena itulah bagian yang terbaik dalam hidup kami ketika kami ada dalam hadirat. Kami alaskan doa pagi kami, pujian penyembahan kami di hari ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku mari Bapak Ibu lebih dalam lagi nyanyikan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan, muliakan Dia pagi hari ini. Buka hatimu Bapak Ibu, di tempat kita masing-masing bangunlah mesbah, mesbah doa. Bangunlah mesbah-mesbah pujian penyembahan. Mungkin kita suami istri beserta anak-anak, ajak mereka semua menyembah bersama-sama, mengagungkan Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, kami datang kepadamu, membawa pujian, menyembah, doa kepadamu. Kami rindu pagi ini Tuhan, bertemu denganmu di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu, di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati, hanya kepadamu Yesus. Kami rindu pribadi-Mu, kami rindu Engkau, kami rindu hadir-Mu Tuhan, kami rindu keberadaan-Mu, kami rindu kisi-kisi yang paling dalam hidup-Mu Tuhan. Kami rindu ada di situ, dalam mahligai kesucian-Mu, dalam mahligai kamar kekudusan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, seberapa kami yang ada saat ini, kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus dan suci. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami masuk dalam ruangan-Mu yang maha kudus. Kami rindu memenuhi bait-Mu dengan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Kami rindu menyentuh hati-Mu pagi ini Tuhan, dengan penyembahan kami yang terdalam. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika kami ada dalam pujian penyembahan kepadamu, bahkan hal-hal yang paling supranatural sekalipun kami akan alami.
hal-hal yang paling mustahil sekalipun kami akan alami ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena masyarakat sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bersama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji memenuhi tata kemuliaan-Mu, memenuhi mahligai-Mu yang kudus. Limpahkanlah roh-Mu kepada kami semua di pagi hari ini ya Bapa. Baik hamba-Mu di tempat ini maupun seberapa siaran ini bisa tersampaikan dimanapun Bapak Ibu Saudara yang lain, keluarga-keluarga yang lain yang bisa menerima dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hadirat yang sama dan berkat yang sama turun di atas kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kau sampai selama-lamanya. Dan sebentar sedikit kami akan membaca dan merenungkan firman. Urapilah Bapa, agar supaya 1-2 ayat yang kami akan baca sebentar menjadi hidup di hati kami. Roh Kudus menerangkan secara mendetil sehingga kami mengerti rencana Tuhan yang luar biasa kepada masing-masing kami. Bersyukur kami akan mendengarkan 1-2 ayat firman Tuhan yang akan hamba membaca sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat sebentar ya. Ada 2 ayat yang akan saya baca pada pagi hari. Dan biar ayat ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita lebih lagi mengerti ya
bahwa betapa pentingnya firman Tuhan dan doa dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita pribadi lepas pribadi adalah milik Tuhan, adalah milik Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus ada di hati kita. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dalam terjemahan baru. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara bisa menyimaknya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, dua ayat ini adalah ayat yang sangat powerful banget ya bagi kita. Bagaimana Rasul Paulus memberitakan kepada jemaat di Korintus, mengatakan dengan sangat jelas, tidak tahukah kamu? Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat pada waktu itu. Mungkin waktu itu jemaat Korintus sudah mengalami hal-hal yang mungkin jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, sudah lupa hakikat daripada hidup mereka. Itulah sebabnya di saat itu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Korintus dan kemudian mengatakan kalimat pertama, tidak tahukah kamu? Berarti banyak yang sudah lupa bahwa sebenarnya hidup mereka berharga, hidup mereka spesial, hidup mereka sangat berarti di hadapan Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu, ada juga mungkin di antara kita di pagi hari ini yang sudah lupa bahwa sebenarnya hidup kita sangat berarti. Hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak sebanding dengan seantero dunia ini. Amin Bapak Ibu. Begitu berharganya hidup kita, sehingga Tuhan turun ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Terus sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pagi hari ini, hei jemaat Tuhan, hei bapak-bapak, hei ibu-ibu, hei saudara-saudari, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Rupa-rupanya hidup kita ini Bapak Ibu adalah bait Allah yang sesungguhnya organik, atau suatu pribadi yang sangat spesial di hadapan Tuhan, di mana Tuhan tinggal, di mana Tuhan menempatinya, di mana Tuhan ada dan Tuhan hidup di situ bersama-sama dengan kita. Begitu luar biasanya Bapak Ibu, siapakah diri kita Bapak Ibu? Sehingga Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, pencipta alam semesta, khalik langit dan bumi, bisa ada dalam hatimu dan hatiku. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terus sebabnya pagi hari ini, message yang kita terima dari firman Tuhan, untuk kembali kita mengerti Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang yang sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Kita bait Tuhan. Kita memang tiap minggu ke gereja, bahkan mungkin hari tertentu kita ke gereja. Tapi gereja itu hanya bait-bait yang biasa. Yang paling Tuhan pentingkan ialah baitmu, dirimu, pribadimu, hidupmu secara pribadi. Dan itu yang Tuhan pentingkan. Karena itu yang paling berarti di hadapan Tuhan. Memang gereja kita sangat berarti Bapak Ibu, tapi yang paling berarti ialah hidup kita adalah bait Allah di mana Yesus tinggal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hargailah hidupmu, pakailah hidupmu sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berbuat hal yang menyenangkan hati orang lain. Perkataan kita, perkataan yang mengandung berkat. Sehingga apa? Hidup kita sebagai bait Roh Kudus itu akan menjadi sangat berarti. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kembali renungkan firman Tuhan dan kembali kita akan nyanyikan sebuah pujian bahwa kita punya Tuhan yang selalu merancangkan hari esok yang indah kepada kita. Jangan takut. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan sudah merancangkan suatu hal yang luar biasa kepada hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan saat kupikirkan kebaikan tak pernah
mana aku kekurangan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Mari sekali katakan, oh dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Surya kan terus ada. Yesus, 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 Surya kan terus ada bagi kami yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar di waktu pagi, demikianlah kasih, kemurahan, penyertaan, berkat-berkat-Mu selalu ada dan Kau siapkan di waktu pagi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami ada dalam hadirat-Mu, karena kami yakin kami di tempat ini dan seberapa yang tertangkap siaran kami semua akan mendapatkan berkat yang luar biasa di hari ini. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau sampai selama-lama. Menjadi doa kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami doakan bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi siapapun
yang bersama-sama dengan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak yang bersama di doa pagi ini, yang sementara bersekutu dalam hadirat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Saat ini juga kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami yang sementara menghadapi kelemahan-kelemahan, menghadapi banyak pencobaan, tantangan, tindihan hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bila kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Mungkin ada di antara kami yang sementara menghadapi jalan buntu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar. Mungkin ada di antara kami yang menghadapi kesukaran, yang menghadapi fitnah, yang menghadapi intimidasi. Kami berdoa kekuatan dan kesabaran, ketabahan daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Sehingga hari ini kami akan melewati bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kami akan yakin apapun yang kami lakukan semuanya berhasil dan beruntung. Bila tangan Tuhan terulur menjamah kami semua, seluruh kami yang mengikuti acara doa pagi di pagi hari ini, Bapak, kami semua dijamah oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Tangan kasih, kemurahan, penyertaan dan berkat jasmani, berkat rohani melimpah kepada kami semua. Sehingga sepanjang hari ini kami akan berjalan dengan tegak ke atas. Kami akan melihat kepada Tuhan, karena Engkau yang menyertai dan Engkau yang melangkah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu telah sampai selama-lamanya. Awali dan alaskan sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Memohon berkat-Mu, memohon perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.